Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Desi Eliana. Nah, sebelumnya kita kan membahas tentang ukuran morbiditas. Sekarang di topik kelima kita coba akan membahas tentang ukuran mortalitas dalam epidemiologi. Capaian pembelajaran pada topik kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memahami definisi mortalitas. Mahasiswa mampu untuk memahami definisi dan pemakaian angka kematian kasar, angka kematian spesifik, cost specific mortality rate, proportionate mortality rate, dan case fatality rate. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada topik kelima ini. Yang pertama yaitu pengertian mortality rate, kemudian jenis mortality rate, dan rangkuman dari materi-materi pada topik kali ini. Nah, kita memasuki fase atau sub pokok bahasan pertama yaitu tentang mortality. Apa mortality rate itu? Nah, mortality rate itu adalah salah satu di antara komponen demografis yang mempengaruhi angka perubahan penduduk. Kemudian, apakah ada hubungannya dengan kematian? Kalau dilihat dari definisinya, kematian adalah menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Yang artinya, kematian di sini merupakan komponen demografis yang mempengaruhi mortality rate atau angka mortalitas dalam penduduk. Nah, ada 3 konsep daur kehidupan yang berhubungan langsung dengan kematian. Yang pertama adalah konsep daur hidup, yaitu lahir hidup. Lahir hidup di sini adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya dia di dalam kandungan, di mana si bayi setelah lahir menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misalnya bernafas, ada denyut jantung, ada denyut tali pusat atau gerak-gerakan otot. Dan peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan. Kemudian konsep daur hidup yang kedua yaitu hidup itu sendiri adalah objek fisik yang mengalami proses biologis seperti metabolisme, mempertahankan hemostasis, kemudian memiliki kapasitas untuk bertumbuh, menanggapi rangsangan, bereproduksi, dan melalui seleksi alam beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan generasi berturut-turut. Kemudian konsep daur kehidupan yang ketiga yaitu adalah mati, yaitu keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Nah, maka dari teori tentang kematian atau 3 konsep daur hidup di atas tadi dapat disimpulkan bahwa ukuran mortalitas adalah suatu indeks atau angka yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Ada 3 hal umum yang menyebabkan kematian, yaitu degenerasi organ vital dan kondisi terkait, misalnya seseorang menjadi cacat atau tidak berkemampuan untuk melakukan aktivitas yang produktif seperti seseorang yang kena stroke misalnya, atau cacat akibat kecelakaan. Kemudian status penyakit, kalau status penyakit misalnya seseorang yang terkena penyakit kronis seperti kanker atau penyakit jantung. Kemudian kematian akibat lingkungan atau masyarakat seperti bisa saja bunuh diri, kecelakaan, pembunuhan, bencana alam, dan sebagainya. Nah, kita memasuki subpokok bahasan yang kedua yaitu tentang jenis-jenis mortality rate, di mana ada 5 jenis ukuran mortality atau mortalitas, yaitu yang pertama adalah kematian kasar, yang kedua kematian spesifik, kemudian kasus spesifik mortality rate, proportionate mortality rate, dan yang terakhir adalah case fatality rate. Nah, kita akan coba uraikan satu-satu tentang jenis ukuran ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu angka kematian kasar. Nah, angka kematian kasar ini merupakan gambaran kematian yang berdasarkan jumlah kematian dalam populasi tertentu dan waktu tertentu. Data statistik umum keseluruhan dari informasi kejadian vital berasal dari
angka kematian kasar atau crude rate dengan menggunakan rata-rata populasi sebagai penyebut untuk setiap faktor yang statistik. Nah, perbedaan unik karakteristik perilaku, risiko, kejadian pengalaman atau implikasi subkelompok kebudayaan atau bagian dari suatu populasi tidak dapat dicerminkan pada angka kematian kasar. Maksudnya di sini adalah angka kematian kasar ini tidak bisa mewakili salah satu faktor penyebabnya atau adanya perbedaan data. Hanya bisa menggambarkan angka kematian secara keseluruhan secara kasar saja. Kemudian crude rate tidak dinyatakan dalam persentase tetapi sebagai rate per ratusan per populasi. Besar populasi atau kelompok yang digunakan untuk perbandingan biasanya menentukan angka mana yang akan dipilih sebagai pembanding dan harus mencerminkan besar populasi tersebut. Nah, jika populasi rate-nya itu kecil, maka bisa diberikan perbandingan 100 atau per 100. Jika kelompoknya lebih besar, maka bisa diberikan per 1000 atau per 10.000. Crude rate adalah rangkuman angka dan dikembangkannya hanya dari data minimum dan informasi yang terbatas, serta baik untuk perbandingan suatu negara dengan lainnya. Maksudnya di sini crude rate bisa memberikan gambaran perbandingan angka kematian kasar dari satu negara dan negara yang lain. Crude rate di sini memiliki kelemahan, antara lain perhitungan ini mengabaikan informasi khusus karena crude rate tidak dapat memperlihatkan perbedaan yang ditemukan dalam atau di antara kelompok. Nah, istilah CDR atau crude rate ini atau angka kematian kasar dipakai karena perhitungannya tersebut hanya membutuhkan 3 informasi, yaitu yang pertama adalah jumlah kematian total, kemudian populasi total, dan periode waktu tertentu. Jadi jika kita memiliki tiga sumber data informasi ini, maka kita bisa menghitung angka kematian kasar. Baiklah, kita masuk ke cara perhitungan atau rumusnya. Rumus CDR yaitu adalah jumlah kematian dalam populasi tertentu dan waktu tertentu per jumlah penduduk dalam waktu tertentu. Saya ulangin ya, jumlah kematian dalam populasi tertentu dan waktu tertentu per atau dibagi dengan jumlah penduduk dalam waktu tertentu. Nah, dalam waktu tertentu sini biasanya bisa diambil pada pertengahan tahun jika contoh soalnya nanti didatakan atau ditampilkan pada banyak tahun. Kemudian di sini dalam populasi tertentu dan waktu tertentu umumnya jumlah kematian dalam 1 tahun. Oh ini. Jadi di sini jumlah kematiannya dalam waktu 1 tahun. Kemudian konstanta di sini biasanya digunakan angka 1000, dipergunakan untuk menghilangkan friksi. Tapi bisa juga sih kita menggunakan angka 100 jika jumlah penduduknya di sini kecil. Kalau misalnya besar ratusan ribu, bisa di sini pakai 1000 atau 10.000 atau 100.000. Kita masukin ke contoh CDR. Nah, di sini kita ketahuin contohnya pada tahun 2000 Desa Keragilan atau Kecamatan Gantiwarna memiliki komposisi penduduk sebagai berikut. Yang kurang dari 15 tahun sebanyak 2000 penduduk dengan jumlah kematian 4. Kemudian usia 15 sampai 44 jumlah penduduknya 3000 dan kematian 15. Jumlah penduduk dengan usia 45 tahun sebanyak 1800 dengan jumlah kematian 36. Nah, kita kan mau menghitung angka kematian kasar. Jadi jumlah kematian pada tahun 2000 ini tadi kan dijumlahkan 4, 15, 36 dapat hasil 5. Kemudian jumlah penduduknya kita hitung keseluruhan saja, yaitu 2000, 3000. Karena di sini kan cuma 1 tahun, jadi kita hitung jumlah penduduk di tahun 2000. Kalau misalnya di sini jumlah penduduknya diketahui pada banyak tahun, misalnya tahun 2001, 2002, 2003, itu berarti baru dicari tahun pertengahannya. Tapi karena di sini cuma
tahun 2000 atau cuma 1 tahun tok, maka kita jumlahkan saja. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ribuan penduduknya, maka kita kalikan 1000. Nah, hasilnya adalah 8 per 1000 penduduk. Berarti angka kematian kasar pada Desa Keragilan Kecamatan Gantiwarno adalah sebanyak 8 per 1000 penduduk. Kemudian kita memasuki jenis mortality rate yang kedua, yaitu angka kematian spesifik atau ASDR, atau yang sering disebut dengan specific mortality rate. Nah, angka kematian spesifik dipergunakan untuk memahami pengaruh demografi terhadap epidemiologi penyakit yang terjadi di masyarakat. Faktor demografi yang sering diperhatikan antara lain umur, jenis kelamin, suku, dan lain sebagainya. Angka kematian spesifik ini bisa digunakan sebagai alat pembanding. Penggunaan faktor umur dalam angka kematian spesifik yang umum digunakan adalah angka kematian spesifik menurut umur atau disebut dengan age specific death atau ASDR, atau age specific mortality rate, dengan rumus yang biasanya digunakan ini ya, jumlah kematian usia tertentu per jumlah penduduk usia tertentu dikalikan dengan K. Saya ulangi biar kita hafal. Rumus ASDR ini adalah jumlah kematian usia tertentu per jumlah penduduk usia tertentu dikalikan dengan K. Pada populasi tertentu dan pada waktu tertentu biasanya jumlah kematian dalam 1 tahun. Nah, jumlah penduduk di sini pada usia tertentu ini bisa diambil dengan pada pertengahan tahun. Sama seperti cara menghitung ASDR tadi. Jadi, kalau misalnya yang diketahui jumlah penduduknya itu di banyak tahun, misalnya di 2001, 2002, 2003, maka yang diambil adalah pertengahannya. Tapi kalau cuma 1 tahun yang diketahui, maka ya dijumlahkan pada saat 1 tahun itu. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Sini kita contohnya penduduk Indonesia pada tahun 1990 adalah 230.440.000 jiwa dengan jumlah kematian pada usia 30 tahun selama tahun 1990 adalah 17.800 jiwa. Nah, berapa nilai ASDR-nya? Diketahui jumlah kematian pada kelompok umur tertentu, kan tadi rumusnya jumlah kematian pada kelompok umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk usia tertentu. Jadi di sini jumlah kelompok tertentu pada usia 30 kan jumlah kematiannya ada sebanyak 17.800.000 jiwa. Dibagi dengan jumlah penduduknya 230.440.000 jiwa, yaitu yang didapatkan hasil 77 per 1000 penduduk. Kemudian jenis-jenis angka mortality rate yang ketiga yaitu cost specific mortality rate. Nah, cost specific mortality rate ini merupakan angka kematian yang berfokus pada kematian akibat penyebab atau sumber tertentu. Penyebutnya adalah total subkelompok populasi pada periode waktu yang sama. Biasanya dinyatakan dalam ratusan seperti 100, 1000, 10.000 atau 100.000. Rate menurut usia juga dapat digunakan dalam indikator ini. Pola kematian menurut usia akibat sesuatu penyakit, misalnya kanker, memperlihatkan perubahan yang jelas dari satu kelompok usia ke kelompok berikutnya. Kita langsung saja masuk dalam rumus CSMR atau Cost Specific Mortality Rate. Nah, di sini rumusnya adalah jumlah kematian oleh penyebab tertentu dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah populasi pada pertengahan tahun. Saya ulangin ya. Rumus CSMR adalah jumlah kematian oleh penyebab tertentu dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah populasi pada pertengahan tahun. Jadi langsung masuk ke contoh. Selama tahun 2009 di tanah datar dilaporkan 9.000 kasus DBD.
100 diantaranya meninggal dunia, dan jumlah penduduk tanah datar adalah sebanyak 400.000 orang. Nah, rumus CSMR tadi adalah jumlah kematian oleh penyebab tertentu. Di sini di tanah datar pada tahun 2009 itu ada 100 orang meninggal dunia karena DBD. Berarti di sini numeratornya adalah 100 orang dibagi dengan jumlah populasi pertengahan tahun. Jadi di sini karena di sini hanya ada 1 tahun, berarti jumlah populasi pada tahun 2009 yang karena terkena DBD itu 9.000 kasus. Hasilnya adalah 9 per 100 orang. Kemudian jenis-jenis mortality rate yang selanjutnya adalah proportionate mortality rate atau yang sering disingkat dengan PMR. Nah, dalam kematian yang hanya ada akte kematian saja tuh sebenarnya keadaan seperti itu PMR masih bisa digunakan. Kalau misalnya tidak ada data kematian ya tidak bisa digunakan PMR. Nah, di sini angka PMR dinyatakan sebagai angka kematian akibat penyakit atau penyebab khusus dalam periode waktu tertentu per 100 atau 1000 atau 10.000 kematian di tahun atau periode yang sama. Jika PMR digunakan untuk membandingkan perbedaan antara kelompok yang berbeda atau antar periode waktu yang berbeda, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Jika populasi yang berbeda memiliki penyebab penyakit yang beragam yang dapat mengakibatkan kematian, dan jika angka kematian dibandingkan dengan menggunakan PMR, maka hasilnya akan menunjukkan penyimpangan. Kita coba ilustrasikan kelemahan PMR di dalam contoh berikut ini. Ada 2 kota memiliki jumlah populasi 1 juta orang. Angka kematian dari semua penyebab ada di pusat kota dan di pinggiran kota. Di pusat kota adalah 400 atau 40 per 100.000 penduduk. Jumlah kematiannya berarti ada 40 orang per 100.000 penduduk. Kemudian di pinggiran kota ada 900 orang meninggal atau 90 per 100.000 penduduk. Nah, angka kasus kanker di kedua kota tersebut adalah 4 per 100.000 penduduk atau 40 kematian per kota. Risiko kematian akibat kanker di kedua kota ini sama, tapi penyebabnya bisa aja berbeda. Kenapa seperti itu? Kita lihat di sini ya. Persentase semua kematian akibat kanker merupakan angka rasio kematian proporsional untuk masing-masing kota. Jadi maksudnya di sini hanya bisa melihat selisih antara kedua persentase saja. Nah, di sini pusat kota kan selisih risikonya atau PMR-nya adalah 10%. Kalau di pinggiran kota ada 4%. Nah, jadi hanya bisa melihat selisih PMR-nya saja. Tapi meskipun jumlahnya itu sebenarnya sama, kematian dari semua ini bisa saja berbeda akibatnya. Ini kan resiko akibat kankernya sama, tapi penyebabnya bisa saja berbeda. Nah, kenapa seperti itu? Karena selisih antara kedua persentase PMR tidak dapat memperlihatkan risiko kematian akibat kanker pada kedua kota tersebut, meskipun jumlahnya sebenarnya adalah sama. Tetapi proporsi ini dapat membantu pihak perencana kesehatan atau ahli epidemiologi untuk bisa memastikan manakah penyebab kematian atau penyakit yang dapat mengakibatkan kematian dan manakah yang memerlukan investigasi lanjut. Kita langsung masuk ke contoh soal PMR ya. Di sini diketahui desa Sendang Sono terjadi wabah DBD atau DHF pada tahun 1999. Data demografi diambil di Puskesmas Pembantu Desa Ngino, yaitu sebagai berikut. Jumlah penduduk 5.300 jiwa. Jumlah kematian selama tahun 1999 adalah 168 orang. Kemudian pada bulan September terjadi kasus DBD sebanyak 244 orang. Dari seluruh penderita tersebut yang meninggal sebanyak 61 orang. Selain pada bulan September tidak ditemukan kasus DBD. Kemudian hitunglah jumlah PMR-nya. Tadi
rumus PMR tadi kan mana ya tadi ya, sebentar. Jumlah kematian akibat penyakit tertentu dalam suatu kelompok pada tahun tertentu dibagi dengan total kematian dalam populasi atau subkelompok pada periode 1 tahun atau periode yang sama. Berarti di sini kalau kita lihat jumlah kematian akibat DBD sini ada berapa? Ada 61 orang di tahun 1999. Berarti 61 orang dibagi dengan jumlah total kematian pada tahun 1999 itu berapa? Yaitu 168 orang. Nah, begini. 61 dibagi dengan 168 orang dikalikan dengan 100. Kenapa dikalikan 100? Karena untuk PMR ini diekspresikan ke dalam persentase, bukan rate atau karena yang ini kan menggambarkan rasionya berapa. Jadi proporsional mortality rate-nya adalah sebesar 36,3%. Next ya. Kemudian jenis-jenis mortality rate selanjutnya adalah case fatality rate. Nah, case fatality rate atau yang sering disebut dengan CFR itu adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena satu penyebab penyakit tertentu dalam 1 tahun dengan jumlah penderita penyakit tertentu pada tahun yang sama. Bisa digunakan untuk mengetahui penyakit-penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi. CFR atau case fatality rate bertujuan untuk mengetahui ukuran keseriusan suatu penyakit dan untuk mengetahui kemanfaatan terapi baru. Nah, salah satu kegunaan indikator ini tuh adalah untuk mengukur berbagai aspek atau sifat penyakit seperti patogenesis, keparahan, dan virulensi. Jadi CFR ini bisa digunakan untuk melihat aspek-aspek patogenisnya seperti apa, kemudian tingkat keparahannya seperti apa, dan virulensi. Virulensi itu penyebab atau patogen penyakitnya seperti apa. Nah, di masa lampau CFR ini tuh banyak digunakan untuk mengukur penyakit infeksi akut. Tapi indikator ini tuh juga bisa diterapkan untuk kasus keracunan atau pajanan terhadap zat kimia atau penyebab kematian non penyakit dan yang berjangka waktu yang pendek. Penggunaan angka fatalitas kasus dalam penyakit kronis itu sangat terbatas karena waktu awal diketahuinya penyakit atau gejala awal itu sulit banget dipastikan, dan waktu diagnosis sampai kematian itu memiliki durasi yang sangat panjang. Jadi untuk CFR nggak bisa kalau untuk penyakit yang kronis. Kemudian untuk menghitung CFR ini rumusnya adalah jumlah individu yang mati karena suatu penyakit dibagi dengan jumlah individu yang mengalami penyakit tersebut dikalikan dengan 1000. Saya ulangin ya rumusnya biar kita sama-sama paham, hafal. Rumus CFR ini adalah jumlah individu yang mati karena suatu penyakit dibagi dengan jumlah individu yang mengalami penyakit tersebut. Kita langsung masuk ke ilustrasi contoh. Jumlah kematian akibat kanker payudara di rumah sakit A dilaporkan sebanyak 30 orang dan pasien yang dirawat dengan penyakit yang sama sebanyak 150 orang. Berapa tingkat keganasan penyakit tersebut? Rumusnya tadi apa? Jumlah individu yang mati karena suatu penyakit per jumlah individu yang mengalami penyakit tersebut. Nah, yang meninggal karena penyakit kanker payudara di rumah sakit A itu sebanyak 30 orang dibagi dengan jumlah penyakit yang sama di rumah sakit A itu adalah 150 orang dikalikan dengan 100, yang artinya apa? Artinya adalah setiap 100 kematian akibat kanker payudara di rumah sakit X maka akan terdapat 20 kematian. Seperti itu.
Terus kita akan memasuki subpokok bahasan yang terakhir, yaitu rangkuman. Nah, seiring perjalanan waktu, beberapa penyakit pun mengalami perubahan. Perubahan tersebut paling jelas terlihat pada penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Tren mortalitas dapat dipengaruhi oleh penurunan atau peningkatan yang terjadi di dalam penyakit atau populasi lain. Penurunan kasus kanker paru pada laki-laki bisa juga diimbangi dengan peningkatan kanker paru pada perempuan. Itu ya. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Penting kita ingat bahwa ukuran mortalitas ini adalah suatu ukuran epidemiologi yang dapat mempengaruhi seberapa urgent atau seberapa penting suatu penyakit atau kasus yang ada di wilayah terdampak, dan dapat juga membantu para ahli epidemiologi untuk bisa menentukan skala prioritas masalah kesehatan yang harus ditanggulangi terlebih dahulu. Kata penutup dari saya, tetap semangat dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.